sahabat terkasih, berjumpa lagi di podcast Taksu, Tarot Khusus Kamu, bersama saya Wulan dari Saraswati Tarot Bali. Podcast Taksu, di sini kita akan membahas terkait dengan tarot, spiritual, dan kesehatan mental. Taksu, Tarot Khusus Kamu, pada episode kali ini, episode ke-12, yaitu segmen Tarot Talk. Di Tarot Talk ini, di segmen 12 ini kita akan membicarakan terkait dengan kesehatan mental. Episode ini bertajuk Menyembuhkan Luka. Pada episode kali ini sudah ada seorang mahasiswi pasca sarjana psikologi dari Ubaya. Nama dia Karina. Ayo kita langsung sama saja Karina. Oke, terima kasih ya sudah hadir pada hari ini. Ya, jadi menurutku sekarang itu kesehatan mental memang menjadi tema yang sangat hangat ya dibicarakan sekarang gitu, dan banyak beberapa dari teman-teman juga di Instagram juga banyak yang bertanya terkait dengan kesehatan mental gitu. Kayaknya sih milenial sekarang itu ya lagi banyak ada yang depresi nih gitu. Gimana sih menurut Karina? Apakah kamu juga melihat dampak seperti itu, atau di kuliah juga? Sekarang lagi di Ubaya ya? Di Ubaya juga ada hal-hal yang terkait dengan kesehatan mental ini. Apa sih kaitan, kenapa sih banyak orang depresi sekarang gitu? Kenapa sih milenial tuh banyak depresi? Apa terlalu banyak sosial media atau gimana nih? Iya, benar. Apa yang dibilang Kak Ulan ini benar banget ya gitu ya. Jadi relate banget, apalagi ditambah sebelum pandemi pun isu kesehatan mental ini udah lama dan udah sering banget menjadi hot issue gitu ya. Terlebih di situasi yang ditambah lagi gitu ya, di situasi yang seperti ini akan menambah risiko orang terkena yang namanya tadi depresi, terus adanya gangguan kecemasan dan lain-lain lah tentang kesehatan mental itu gitu ya. Dan terutama ya mungkin yang berdampak paling signifikan gitu ya di masa-masa orang remaja, terus memasuki fase perkembangan dewasa awal gitu ya. Nah itu sangat-sangat rentan, apalagi sekarang ditambah dengan pembelajaran online gitu ya yang dibuat sama pemerintah. Nah itu menambah adanya tekanan dan juga stresor bagi orang-orang. Nah dari situlah biasanya tercetus adanya self diagnosa gitu ya. Kadang kita kan sering self diagnose diri sendiri gitu. Jadi kayaknya aku depresi ya, tapi dia belum tahu bahwa depresi itu sebenarnya apa sih gitu kan. Nah yang bisa disebut dengan depresi itu hanyalah bisa di judgement atau bisa didiagnosa hanya dengan orang yang profesional gitu, gitu. Dari psikiater ataupun psikolog gitu. Jangan pernah sekali-sekali mendiagnosa aku kok kayaknya bipolar ya, aku kok kayaknya ini ya. Nah itu karena mungkin kan di sosial media terus juga di internet itu banyak ya, jadi kita gampang banget bisa nge-search gangguan kalau gejalanya seperti ini apa gitu. Nah tapi itu kan belum pasti banget gitu. Yang bisa diagnosa adalah seorang profesional aja. Dan juga itu tadi Kak Ulan juga sempat bilang bahwa sosial media itu sangat berpengaruh juga kan. Nah itu benar banget karena menurut data gitu yang sekarang itu adalah tekanan dari sosial media itu memang berpengaruh paling besar. Karena bayangkan kita sekarang semua disuruh untuk di rumah. Nah hiburannya apa nih? Nah tentu sosial media kan. Nah di sosial media itu benar-benar kita nggak bisa nyaring satu-satu kan. Siapapun bisa berkomentar, siapapun bisa menjudgement seseorang gitu. Nah itu benar-benar bebas banget. Dan kalau kita tidak punya filter atau tidak punya kepercayaan diri yang baik gitu, nah itu bisa menyerang mental kita. Oke. Iya nih banyak di Instagram gitu ya. Kan aku kasih tahu nih sama teman-teman di Instagram gitu kan. Jadi podcast Taksu kali ini akan mengundang psikolog gitu, atau mahasiswa psikolog ya. Dan mereka bilang, oh jangan-jangan aku bipolar ya gitu, karena aku mood swing gitu katanya. Nah kalau mood swing itu gimana sih, sama nggak kayak bipolar?
Nah, itu tergantung banget ya. Jadi kita kan tidak bisa diagnosa, wah ketika kamu mood swing itu adalah bipolar, nggak bisa. Tapi memang ketika mood swing ini tidak dikendalikan atau tidak dikontrol, itu akan bisa mengarah ke sana gitu kan. Nah, tapi tidak semata-mata begitu mood swing itu bipolar, enggak. Tapi kita coba telaah dulu pertama, kenapa ya kira-kira kita mood swing? Dari yang pertamanya kita marah ataupun kesel gitu. Nah, terus kenapa kita tiba-tiba bisa happy lagi? Nah, itu sebenarnya dari diri kita sih yang mengontrol sumber atau stimulus apa yang membuat kita bisa merasa naik turun itu gitu. Nah, kadang juga ketika kalau bagi perempuan gitu ya, ketika menstruasi itu kan berpengaruh juga kan, hormon itu terutama. Nah, itu mungkin adalah sesuatu yang wajar gitu ya. Nah, kalau yang tidak sedang menstruasi tapi dia mood swing, nah itu perlu diketahui dan ditelusuri dari diri sendiri dulu. Kenapa ya aku punya sifat atau sikap yang kayak gini? Oh, mungkin stimulusnya adalah misal dia lagi marah sama pacarnya gitu ya, terus kebawa ke kantor atau urusan studi gitu kan. Nah, itu bisa juga kan. Terus tiba-tiba ketemu teman, akhirnya terlampiaskan ke sana. Terus tiba-tiba ketemu teman yang lagi satu ini, ternyata dia bawa aura happy, tiba-tiba happy gitu. Nah, itu bermacam-macam sebenarnya stimulusnya. Jangan cepat-cepat untuk mendiagnosa bahwa aku ini bipolar. Gitu. Itu teman-teman. Gak usah cepat-cepat bilang bipolar. Iya ya, karena tiba-tiba tuh wah moodku gampang berubah nih. Tapi ternyata dia ketemu dengan teman yang berbeda gitu ya. Jadi yang tadinya sebenarnya marah itu bisa ditaruh dulu gitu loh. Nah, terus dia ketemu ini, wah stimulusnya enak nih. Jadi aku ladenin juga nih gitu. Jadi kelihatannya kan seperti mood swing gitu ya. Terus setelah temannya itu pergi, kok lagi sedih lagi sih gitu. Nah, itu kenapa ya kira-kira? Itu bisa ditelaah sendiri lah gitu. Karena kan yang paling tahu diri kita sendiri adalah kita sendiri. Benar. Ini juga ada nanya nih di Instagram, kenapa sih kok gampang banget kita itu ngelihat orang sebelah gitu. Kayak aduh aku nih kok gampang iri sama orang gitu. Jadi ini nih dia lagi nyari PNS nih. Terus lihat teman-teman seangkatannya dia udah ada yang jadi PNS nih gitu. Nah, gimana sih nanggepin rumput tetangga itu lebih hijau gitu? Iya, benar. Gimana sih caranya mengelola stres kalau kita lagi iri sama orang gitu? Iya, benar. Nah, itu juga sebenarnya sifat dasar manusia gitu ya, tidak pernah puas. Nah, selalu menginginkan yang lebih, selalu kurang gitu kan. Nah, termasuk itu tadi juga kita biasanya pasti ngelihat kayak rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput sendiri. Tapi padahal teman-teman gitu ya, kita bisa membuat rumput kita itu hijau juga gitu loh gitu. Dengan cara bisa. Tapi yang analoginya adalah kan rumput itu tumbuhan gitu ya. Nah, kita bisa ya memupuknya, menyiramnya gitu supaya juga dia bisa kelihatan hijau sama seperti orang lain. Nah, dengan cara apa adalah yang paling, dan ini juga aku terapkan sih ya di kehidupanku, karena aku juga pernah sama merasakan kok kayaknya aku nggak ngapa-ngapain ya selama ini, dan aku kurang, dan aku merasa kayak ngerasa nggak puas gitu dengan apa tidak ada pencapaian gitu. Dan aku baru sadar ketika ada orang yang bilang, kamu pernah nggak sih bersyukur tentang apapun yang sudah kamu punya sekarang? Nah, dan ternyata itu membantu banget sih, kayak bersyukur dengan hal-hal yang kecil aja deh. Pertama, setiap baru bangun misalnya, terima kasih Tuhan sudah memberikan nafas. Nah, itu kadang kita lupa kan, kita lupa bangun ya udah melakukan aktivitas seperti biasanya. Padahal itu sangat membantu buat kita bersyukur. Kita berada pada titik ini, ternyata banyak loh pengalaman-pengalaman yang sudah pernah aku capai, dan itu nggak gampang loh ternyata mencapainya gitu. Dan benar-benar kendalikan, jangan pernah membandingkan diri sama orang lain itu sih. Jadi karena kalau setiap kali kita membandingkan diri dengan orang lain itu tidak akan pernah ada habisnya. Iya, benar-benar. Karena selalu ngelihat kayak, wah dia punya mobil baru nih, wah dia punya pacar baru nih, wah dia selalu itu, dan terus berkesinambungan. Kalau kita nggak bisa mengelola itu, diri kita sendiri yang bakal kena. Oke, iya itu teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu nih rumput kita nih kayak gimana gitu ya. Benar. Iya ya, karena jenis-jenis rumput juga beda-beda ya. Benar. Jadi kalau ya yang pertama adalah kenali diri. Jadi kalau sudah kenal dan kamu bisa menerima dirimu, apapun yang kamu lakukan, apapun yang jadi goals kamu yang mendirect kamu itu,
akan bisa lebih bersyukur dan menghormati, menghargai apa yang diputuskan gitu sama diri sendiri. Oke. Itu juga termasuk terapi untuk menyembuhkan luka nggak? Benar. Iya, kadang-kadang ada orang yang, aduh aku sakit hati nih sama dia gitu, dia atau iri atau lain sebagainya, ngerasa nggak puas sama pencapaian diri sendiri gitu. Kadang-kadang dia ngerasa sakit hati sama dirinya sendiri gitu, dan akhirnya itu menjadi cedera mental gitu. Nah kalau dari Karina sendiri, karena biasanya nih ya, kalau aku ke psikolog atau aku ke psikiater itu ujung-ujungnya sih pasti dibilang meditasi gitu. Meditasi sih ujung-ujungnya gitu. Apa sih sebenarnya manfaat meditasi, atau kamu mungkin setuju juga dengan apa meditasi mindfulness mungkin yang sekarang lagi banyak orang hits yang gitu ya. hits gitu ya. Ya memang benar, meditasi mindfulness itu memang lagi hits banget gitu ya, dan di psikologi pun banyak banget intervensi-intervensi yang mengarahkannya ke si mindfulness ini gitu. Tapi memang ground teorinya itu adalah meditasi itu tadi. Meditasi itu sebenarnya banyak ya yang bisa ditafsirkan. Gimana kita bisa aware sama diri kita dan kita bisa menerima apapun yang ada gitu loh. Aware itu dalam arti kalau mindfulness kan kita artinya hadir dan here and now gitu loh. Jadi hadir tidak memikirkan masa lalu, tidak memikirkan masa depan juga. Jadi benar-benar sekarang saya lagi berada di tempat ini, saya menghirup aroma lilin dan lain sebagainya. Nah itu here and now gitu. Nah lalu untuk meditasi itu sendiri, membuat kita biar bisa here and now dan juga menerima diri kita gitu loh. Oh bahwa saya punya kekurangan ini loh, bahwa saya punya kelebihan ini loh. Oke, saya harus bisa belajar menerima. Belajar menerima itu juga tidak semudah aku ngomong, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Memang perlu latihan ya. Latihan dan itu merupakan sebuah proses. Yang namanya proses nggak ada yang cepet, nggak ada yang instan juga. Nah, anggapannya kita masak mie instan ya. Masak mie instan aja ada step-stepnya kan. Nggak bisa instan gitu loh. Perlu proses juga. Nah, sama dengan kita harus terus berproses untuk belajar dan biasanya orang yang tidak bisa menerima itu dia akan selalu denial gitu ya. Denial itu ketika orang mengkritik, ketika orang tidak memberikan timbal balik gitu ya ke dia biasanya nggak bisa merefleksikan itu. Misal kamu itu kayaknya terlalu agresif deh gitu misalnya. Dia nggak bisa self talk pada dirinya sendiri. Masa sih ya aku agresif? Contoh perilaku agresif yang aku keluarkan itu apa ya kira-kira? Nah itu self talk itu adalah bagian dari kita bisa menerima diri kita. Oh iya mungkin dengan perilaku ini kayaknya aku agresif deh. Ini yang namanya agresif ya. Mungkin emang juga pandangan orang kan subjektif gitu ya, relatif juga gitu, orang satu dengan orang yang lain gitu. Nah itu juga harus kita telaah, jangan dimakan mentah-mentah. Jadi kayak ya benar, self talk itu membantu banget kita buat bisa aware sama diri sendiri, bisa menghargai diri sendiri, dan itu yang membuat kita bisa menyembuhkan pelan-pelan luka batin yang ada. Berarti self talk itu untuk teman-teman juga kalau yang ngerasa aduh aku luka batin nih, aku lagi banyak banget hal-hal yang ingin aku compare ke orang lain atau ngerasa wah dia hebat banget gitu. Tunggu dulu. Kita lihat dulu diri sendiri. Jangan-jangan kita lebih berharga nih daripada dia gitu. Atau jangan-jangan ternyata kita memang ada potensi untuk menjadi lebih gitu dari dia, tetapi kita lebih fokus ke rumput yang kita punya dulu gitu. Walaupun bagaimanapun yang penting kalau memang kita udah punya